Oke. Banyak banget contohnya nih. Kita buat ini aja lah. Kalau pakai contoh ini langsung kebanyakan kelasnya. Oke, kita coba. Dari file yang udah saya buat aja kali ya. Ctrl C. Nah, teman-teman coba buat ini nama apa? Di file navnya diganti ini. Misalkan apa? Kelasnya itu full, flex, justify, fix, top 0, item center, tx, rounded, kayak gitu. Rounded. Ini bentar ya, saya simpan dulu, saya coba di browser dulu, bentar. Misalkan saya reload, nah dia nanti bentuknya kayak gini. Oke. Nih coba di iniin dulu. Apa? Di copy paste apa diketik dulu di kelasnya. Bacakan ya. Baca, Pak. Nih misalkan ketiknya. Oke. Misalkan kita ganti nama ya, ininya jangan jadi Ohya Studio, misalkan apa? Sport TV Magang gitu misalkan. Yes. Oke, udah? Belum? Belum, Pak.
Oke, berhasil ya. Jadi ada apa? Kita buat navigasi Spotify magang, habis ada artis, ada song, ada album. Cuman ini kayaknya terlalu lebar. Kita coba buat ke misal kita modifikasi jadi div class si ini 3 navigasi ini kita cut dimasukin ke dalam sini kayak gitu. Jadinya nanti munculnya itu ya kayak gini, gabung jadi satu. Cuman nanti kita buat ini nanti. Oke, habis itu kita buat ini adalah flex juga. Justify between. Oke, artis song album oke. Misalkan bisa dibuat PX3. P itu berarti maknanya itu padding. Kalau M itu margin. MY itu berarti margin vertikal, maksudnya margin vertikal sebanyak 3. 3 itu ada satuannya gitu. Terus berarti kalau PY itu margin vertikal, X itu horizontal gitu. Baru kalau dispesifikin misalkan PR gitu, PR berarti padding right, PL padding left, berarti sebelah kiri. Habis itu nah dia berubah jadi kayak gini, terus ya. Nah, sekarang kita buat oke. Coba yang lain berhasil nggak? Navigasi. Oke, berhasil. Tulisnya habis itu oke, ya. Nah, itu navigasinya kita udah buat navigasi yang paling simpelnya dulu. Terus sekarang oke. Ya nggak apa-apa. Terus yang lain, Fahmi sama Sidik berhasil ya? Belum Pak, masih proses kita. Pak. Udah. Berhasil Pak, tapi masih acak-acakan. Coba disamain aja kelasnya biar nggak ini. Oke. Nah, sekarang
kita bakal nyambungin apa namanya URL-nya. Jadi kayak misalkan URL si root-nya kayak gitu. Nah, pertama saya buat dulu nih kan kalau kita klik apa localhost kita, ini kan masih halaman yang ini ya. Harusnya kita masuk ke halaman landing page-nya gitu, halaman landing page yang kita buat sendiri gitu. Bukan halaman default-nya si Rails. Nah, ini perlu kita rubah. Pertama, kita buat dulu controllernya. Controller di magang, di controller sini, misalkan application controller, di dalam application controller, misalkan kita definisiin apa? Definisiin, kita buat ini aja deh, controller baru aja. Misalkan kita buat manual ya, controllernya nih. Misalkan nih, ini saya klik kanan, new file di controllers. Nama controllersnya misalkan karena ini adalah kebutuhannya untuk static page, saya buat misalkan nama controllernya adalah static gitu. Static. Atau ya static aja, static controller.rb. Nah, si static controller itu kalau teman-teman perhatikan masing-masing ketika kita buat kelas artist controller, dia inherit, panah itu berarti inherit dari mana? Dari application controller ini gitu. Berarti static controller juga harusnya inherit dari application controller kayak gitu. Kelas kita tutup dengan n. Terus ini static, tulisannya gede, static controller inherit dari application controller kayak gitu. Controller kayak gitu. Oke. Kita cek ya, betul. Static controller betusnya dari application controller. Baru kita buat nih. Kita bikin metode pertama ya, namanya index, habis itu ya def index aja dulu. Oke, kita ngebuat controller pertama kita, controller yang dibuat manual, namanya static controller, inherit dari application controller, didefinisikan sebagai metodenya pertamanya adalah metode def index gitu. Nah, ketika kita buat ini buat controller ini, kita buat juga si view-nya, tampilannya gitu. Misalkan di view kita buat dulu nama foldernya. Nama foldernya itu Nama foldernya itu nama foldernya itu sesuai sama nama controllernya tadi yang kita buat, kan namanya static ya. Static. Kita buat static, habis itu kita buat nama filenya sesuai nama si metode yang kita buat tadi. Metodenya namanya index ya. index.html.erb. Habis itu kita tulis ini adalah halaman utama Spotify. Kenapa? Ya. Itu matras buat camping. Ya. Nah, ini adalah halaman utama Spotify magang gitu. Terus kita simpan, jangan lupa. Nah,
sebelum kita ngecek di browser, ini kan kita udah ngebuat controller, kita harus ngecek di config-nya, di routing-nya. Root. Ada, ketemu nggak halaman root? Halaman root. Saya tutup dulu. Biar nggak banyak. Halaman file namanya root, kayak gitu, roots, kayak gitu. Oke, ketemu nggak nama filenya? Yang root Pak. Ya, roots.rb. Nah, ini teman-teman uncommon. Oke. Nah, kita buka file root. Habis itu kita uncomment ini root-nya. Root ini kita uncomment. Ini cara ngebuat ini. Ini kan kalau root itu maknanya itu adalah default root. Kalau kita nge-request ke browser kita, si localhost itu, root ini adalah halaman yang pertama kali kita ekspektasinya, oh ini nih halaman ini loh gitu. Si localhost 3000 kita ngeklik, kita ngarahinnya pakai apa? Pakai root ini gitu. Nah, cara ngebuatnya adalah pertama yang di depan ini itu adalah nama si controllernya gitu. Berarti kan tadi kita udah buat static controller ya. Ini kita ubah jadi static controller. Habis itu ini pagar, habis itu setelah pagar itu nama metodenya. Nama metodenya adalah metode index kayak gitu. Misalkan. Nah, cd cd magang. Nah, teman-teman juga bisa ngecek nih secara manual bin rails.root di terminal. Nanti dia muncul routing apa aja sih yang ada di udah tersedia gitu di Rails. Ini ada new song, macam-macam. Kalau ini kan kita ngelihatnya cuma simple ya, segini doang ya. Ternyata routing yang ada di mana di Rails itu yang udah disediain tuh banyak juga gitu. Oke, ini disimpan yang
file roots-nya jangan lupa disimpan. Habis itu kita tes di browser. Kita tes di browser localhost 3000. Nah, localhost 3000 ini udah masuk nih. Ini adalah halaman utama Spot TV magang. Gitu. Oke. Solved. Berhasil nggak yang lain? Magang. Belum berhasil kok. Coba. Nah, itu kan Error, Pak. tulisannya. So, errornya apa? Siapa ini mau nge-share? Error start uninitialized constant status controller. Coba Mi lihat itu apa di controllernya di VS Code-nya. Kalau sidik itu ini servernya nyalain lagi. Ini berarti apa? Servernya mati. Bindevnya dinyalain bindevnya. Nah, coba ke Fahmi ke mana folder controller. App, controller. Oke, nah ini tuh tadi kan udah apa disuruh buat ini ya, buat file di controllers, buat file, klik kanan, nama filenya statics controller, statics_controller, pakai S, nah ya, statics controller. .rb. Nah terus dibuat di situ kelas kasih statics S-nya gede, statics controller inherit tanda panah ke kiri ke kiri itu application controller. Nah ke enter N ditutup. Nah terus di dalam kelas itu kita buat metode. Nah itu di enter, di tab biar ada ke depan. Nah def 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 ff def, nah def spasi index. Nama metodenya kan kita membuatnya index ya tadi ya. Di enter, ditutup jadi n. Nah ini disimpan, Ctrl S, habis itu lihat ke view, halaman view. Atau coba dulu di browsernya coba. Di browsernya di reload. Oke, statics controller udah ada index tapi template-nya hilang gitu, missing. Nah sekarang teman-teman tambahin si filenya di HTML-nya di mana di view, balik lagi ke mana ke VS Code, balik lagi ke VS Code. Nah ke view udah static, habis itu diklik kanan, new file, index, nama filenya itu sesuai nama si metode di controllernya, index.html.irb. Oke, bentar. Nah itu tulis aja apa gitu, bebas buat nunjukin bahwa ini berjalan aja gitu. Ini halaman utama gitu misalkan. Oke, di save, Ctrl S, habis itu coba browsernya di reload.
Oke, nah berhasil. Cuman eh itunya kalau nggak ini ya, apa? Tailwind-nya. Ini dinyalainnya pakai bindev nggak? Nih, Enggak, Pak. Pakai bindaf dulu. iya pakai bindev dulu, dimatiin dulu baru di bindev kayak gitu. Oke, siapa? Oke, Terminal ya? di terminal ya. Si siapa? Ini berhasil ya, Dik ya? Berhasil, Pak. Kayak gitu layar utamanya. Oke, oke. Terus, nah berarti ini kemungkinan kalau si Fahmi itu ada yang salah apa si navigasinya di apa HTML-nya HTML di file navigasi enggak? Bentar, Pak. Nah itu ya. Oh, ya udah, Pak. Oke. Oke, berhasil. Ocha juga berhasil. Paling nanti si Fahmi coba cek yang berbeda yang file yang di mananya ya. Yang belum kesimpan kayak gitu. Terus, nah eh, teman-teman juga bisa nih ngebuat biasanya kan kalau di halaman website itu suka ada apa? Suka ada kontak, halaman about ya enggak di website-website itu. Nah, teman-teman sama Ya, ada, Pak. dibuat di sini di metode di static controllernya. Terus definisiin di sini def misalkan def misalkan apa namanya about gitu. Di situ def kontak. Nah, sama juga nanti ini kan baru di controllersnya. Habis itu di rootnya juga sama dibuat. Caranya adalah get apa? Get nama ininya, misalkan adalah kontak. Terus ekspektasinya itu dia itu arahnya adalah static. Metodenya adalah kontak. Terus teman-teman cek bener nggak nih bikin rootnya udah Rails root kayak gitu. Kita cek kontak. Nah ternyata benar kontak get kontak ke static controller metodenya kontak gitu. Sama ini tambahin juga buat about juga misalkan about ini adalah static about. Oke, nah sekarang kalau teman-teman cek di mana di view-nya kita harus nambahin juga filenya gitu. Berarti kita ke halaman view ke file ke folder view.
folder static, kita tambahin add new file about.html.erb. Itu misalkan ini adalah about, ini adalah about. Oke. Sama satu lagi new file contact.html.erb. Ini adalah kontak. Oke. Nah, kalau teman-teman cek di browser, kita tes di browser. Misalkan ini kan halaman utama ya, root-nya. Udah, sini adalah halaman utama Spotify magang. Kalau kita slash garis miring about, benar nggak nih ke halaman about? Oh, ternyata benar. Ini adalah about gitu. Habis itu kalau kita ganti kontak. Bentar, saya ada salah tulis berarti. Kontrol kontak. Oh, ini salah tulis. Oke, kontak. Ini adalah kontak gitu. Nah, PR teman-teman nanti sepekan depan, teman-teman ngebuat halaman, dirapihin nih halaman kontaknya, halaman sama halaman about-nya. Kalian buat aja dummy, kayak misalkan kalau apa, biasanya kan suka ada tuh halaman about, halaman kontak, misalkan websitenya apa ya, misalkan Spotify. Ini langsung masuk ke app-nya, misalnya ke apa ya, website apa ya misalkan ya, Artsy. Nah, teman-teman misalkan ngeklik about nih, teman-teman buat informasi kayak gini, misalkan tentang apa di websitenya, ditambahin apa struktur entah image atau apa PR-nya, sama halaman si kontaknya gitu. Itu buat nanti Senin ya. Terus sekarang kita lanjutin yang ini, kita ubah nih si Spotify magang ini biar bisa diklik, si artis sama song sama album juga bisa diklik. Jadi kita tinggal ngeklik aja, nggak perlu lagi ngerubah di sini gitu. Nggak perlu ngubah di URL. Oke, sekarang kita ke navigasi. Set nav. Kita tambahin dulu si halamannya. Tadi kan ada artis, ada album, ada Ctrl C, ada about, dan ada kontak. Nah, sekarang Spotify magang kita ganti nih. Nah, di Rails itu kalau kita mau manggil URL, kita pakainya itu manggil fungsi Rails-nya. Yang mana tuh? Lisna, ketinggalan yang mana? File static. Yang di about sama ini, file about sama kontak. Jadi kan pertama itu buat satu controllernya nih, di controllernya nambahin method about sama nambahin method kontak. Terus
file di view-nya ditambahin di statiknya, yaitu about sama kontak kayak gitu. Ini ada apa? File di ini ya, di folder static ada tambahannya tuh about sama kontak, about.html.irb sama kontak HTML IRB kayak gitu. Terus sama jangan lupa di rootnya, file rootnya itu ditambahin. Untuk cara manggil bikin ini kita pakainya metode get namanya, get kontak. Ekspektasinya adalah setelah URL localhost 3000 slash ketika kita nulis kontak, dia akan dikirim ke static controller dengan metode namanya kontak kayak gitu. Ini sama juga ketika kita get about, dia ekspektasinya dikirimnya itu ke controller namanya static, metodenya namanya about kayak gitu. Udah? Nah, nanti PR kalian bikin di tampilannya si about sama tampilan home, tampilan about sama tampilan kontak kayak gitu. Kayak mirip apa website-website yang lain kayak gitu kan ada halaman landing page-nya, ada halaman kontaknya, ada halaman about-nya. Nanti teman-teman bikin aja bebas ada kontennya apa gitu, statik aja gitu, kayak bikin HTML biasa. Oke. Terus sekarang kita lanjutin ke navigasinya. Nah, yang lain ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Lisna, Fahmi, Ocha, Sidik? Enggak, Pak. Belum, Mbak. Oke, kita lanjut dulu ke navigasi. Navigasi kita buat nih, misalkan ini fungsi Ruby namanya. Kita manggil Ruby. Ada pagar, ada persen, ada sama dengan kayak gitu. Link to itu maksudnya kita ngebuat link URL kayak gitu. Link to pertama format awalnya itu adalah teksnya. Tadi kan Spotify magang kayak gitu misalkan. Kita koma, ini adalah path-nya. Arahnya kemana gitu. Misalkan adalah root path, habis itu class. Ini kelas spesifiknya apa, misalkan deadline. Oh, nggak usah dulu, kayak gitu. Spotify magang. Ini kita coba dulu ya. Kelas ini nanti ini adalah kelasnya HTML-nya apa gitu. Bisa ditaruh di sini. Tapi ini format penulisannya. Ini misalkan saya reload Spotify magang. Nah, ketika apa saya klik ini, dia akan balik ke halaman utama kayak gitu. Jadi misalkan ini saya dari artis gitu ya. Artis. Saya klik Spotify magang, dia akan langsung ke halaman utama kayak gitu. Oke, berarti si ini udah berjalan. Kita tinggal ubah yang ini, yang bawahnya. Disamain aja, suruh formatnya Ctrl V. Oke. 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 Nah, pertama ini jadinya adalah artis. Artis. Ini adalah artis path pakai S, jangan lupa. Habis itu ini adalah habis itu ini adalah album.
album part. Habis itu ini adalah about part. Habis itu ini adalah kontak ya. Kontak. Oke. Oke, ini kita berhasil bikin navigasinya. Oke, dari yang lain bisa berhasil? Sebentar, Pak. Belum apa Pak, bentar. Ya, santai. Oke, berhasil. Oke, coba siapa? Ocha, berhasil nggak, Cak? Coba diklik ke. Oke, yang itunya udah di URL yang lainnya udah di ini belum? Yang song, album, kontak, diklik coba. Yang sebelah kanan. Nah, oke, itu berhasil berarti itu. Sama kontak. Nah, itu berarti ada yang belum dibuat tuh. Itu tuh salah di URL-nya. Di file routing. Itu ada salah ketik. Itu kan CONCTACT. Terus yang lain, Lisna, Fahmi, Sidik. Belum Pak. Oke, Lisna, artis, song, album, oke, about, sama kontak, oke, berhasil.
Oke, good. Nah, si Ocha coba cek di file root, Cak. File root-nya, Iya, Pak. habis itu cek yang di apa, yang bagian kontak. Itu ada salah typo. CONCAT. Itu untuk yang sidik itu artisnya S, ada apa, plural, jamak artis pad. Karena kan maksudnya itu ke list artisnya, halaman list artis, bukan singular artisnya. A-nya kecil, huruf kecil juga. Artis pad. Ini artis pad nih, kayak gini. Ketemu nggak, Dik? Oke, Fahmi. Coba diklik song atau belum ya? Baru yang Spotify ya, baru Spotify. Oke. Bapak yang OCT di mana? Kenapa? Di file root di sini nih. Di root, di config, di kontak, dicek ininya, penulisan ininya. Itu salah tulis, ada yang salah tulis. Ketemu nggak, Cak? Ketemu. Oke, Sedik, Dik, bisa nggak, Dik? Belum bisa, Pak. Itu salah tulis ininya, apa, pad-nya. Itu kan harusnya ke halaman ini ya, ke halaman apa? Ke halaman artis pad. Artisnya itu jamak S, ada S-nya. Sama hurufnya kecil aja gitu. About-nya singular karena kan di define-nya sebagai singular, nggak apa-apa tanpa S. Kontaknya juga tanpa S. About sama kontaknya tanpa S. Tapi untuk yang apa, yang list yang ada objeknya, yang udah kita buat itu pakai S semua gitu. Undefined method kontak. Coba dicek di itu. Di kontrol apa, di routingnya udah dibuat belum? Root apa, file root yang dikonfig. Ada nggak, Dik? Udah ditambahin nggak, Dik? Di Sudah, Pak. Sebentar, Pak. di roots ada get kontak ke static kontak.
Itu di save, Ctrl S. Oke, coba di reload browsernya. Berhasil nggak? Kontaknya diklik. Berhasil, Pak. Oke. Nah, untuk sore ini segini dulu. Untuk Lisna sama ini, Fahmi udah ya, beres ya berarti ya? Oke. Untuk sore ini sekian dulu karena saya juga lagi ada agenda yang lain. PR teman-teman nanti ngebuat apa, bebas desainnya mau kayak gimana, kontennya gimana untuk halaman home, halaman kontak sama halaman about ya. Nanti ada apa, buat aja misalkan apa, halaman kontaknya kayak gimana. Terus kalau bisa manfaatin yang Tailwind. Tailwind tadi dokumentasinya itu di ini apa, tailwindcss.com. Nanti teman-teman pelajari secepat mungkin kayak gitu. Habis itu diterapin. Oke. Ada pertanyaan dulu? Cukup kan Pak? Oke, sekarang Sok silakan siapa yang mau nge-recap apa aja yang udah kita lakuin sore siang tadi sebelum ditutup. Siapa? Sok silakan. Oke, selamat siang Pak Chandra. Tadi kita sudah belajar fungsi dari artis param, kemudian if else di artis controller, kemudian kita juga belajar tentang Tailwind yang merupakan framework seperti Bootstrap. Kemudian kita merubah tampilan dengan Tailwind, terus membuat folder dan file untuk navigasi, dan membuat static controller. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau nambahin? Aku Pak. Slot, mangga. Jadi kita tuh selain yang tadi disebutin sama Lisna, kita juga tadi belajar di masalah pembuatan metodenya. Oke. Fahmi, Sidik, ada yang mau ditambahin lagi? Cukup Pak. Cukup, Pak. Oke, ya. Hari ini kita udah melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah kita mereview ulang si file-file yang udah kita buat, yaitu ada halaman model, ada file controller, ada file view gitu. Habis itu kita melihat pattern-nya, polanya, pattern yang sama di view, pattern yang sama di controller, bahwa ekspektasinya misalkan nama controllernya apa, di view-nya juga namanya apa gitu. Terus tadi ada metodenya juga, habis itu ada pengenalan fungsi Ruby awal, kayak misalkan link to, habis itu mungkin ada if else, kayak gitu. Terus juga ada routing, salah satu hal yang penting di web framework, kayak gitu. Oke, jangan lupa nanti Senin PR-nya adalah merubah tampilan kontennya, kalian isi sendiri kayak gimana ceritanya gitu, misalkan home-nya si kontak. Terus nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja chat di grup, nanti sebisa mungkin saya jawab nanti. Misalkan dari PR ini teman-teman ada yang kebingungan, tanya aja ya, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga siang ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
So, clear,